kelas F6 dari kelompok 4 ingin membuat video wawancara tentang pendidikan. Nah teman-teman, kita sudah bersama salah satu guru di Sekolah Penggerak SMA Negeri 1 Kopang. Assalamualaikum Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Izinkan kami dan kelompok-kelompok kami untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pendidikan dengan Ibu. Terima kasih sudah dipercaya untuk menjawab pertanyaan kalian. Kita mulai Bu ya. Apa yang memotivasi Anda untuk menjadi seorang guru? Yang memotivasi saya menjadi seorang guru itu berawal dari pas saya kelas 10. Kalau sekarang kelas 10 namanya, tapi pada saat di tahun 1997 itu Ibu berada di kelas 15 namanya. Pada saat itu wali kelasnya Pak Nana. Pernah bertanya cita-citanya apa gitu. Waktu itu Ibu masih cita-citanya jadi dokter. Tapi seiring ke sini pada saat Ibu ketemu dengan guru bahasa Indonesia di kelas 2, Pak Sadarudin namanya, Ibu beralih cita-citanya menjadi guru fisika. Tetapi seiring perkembangan ternyata pada saat PMJK, penerimaan mahasiswa baru jalur khusus di kelas 3, Ibu pilihan pertamanya fisika, jadi guru fisika, tapi ternyata keterimanya di pendidikan matematika Universitas Mataram. Sejak itu Ibu sudah punya pilihan karir sebagai guru matematika, seperti itu. Pertanyaan kedua ya Bu ya. Apa metode pembelajaran yang paling efektif menurut Anda dan mengapa? Kalau metode pembelajaran yang bisa diterapkan di kelas itu tergantung keadaan muridnya. Ada yang murid apapun metodenya dia sudah nyambung gitu, asalkan kita memakai pembelajaran yang berdampak pada murid namanya. Apakah menggunakan diskusi kelompok, apakah menggunakan problem based learning, artinya guru menyediakan masalah-masalah. Dalam hal ini kalau matematika berarti guru menyediakan soal-soalnya, nanti didiskusikan sama siswa, kemudian dipresentasikan. Itu namanya problem based learning. Kadang-kadang ada materi-materi tertentu yang bisa kita terapkan inquiry learning. Di sana siswa menemukan sendiri rumus yang ada pada matematika. Sampai saat ini inquiry learning belum saya terapkan di beberapa kelas, tetapi beberapa tahun lalu pada saat minat belajar murid begitu tinggi dan mereka siap belajar di rumah, itu bisa diterapkan. Tapi kalau yang ditanya 2 tahun terakhir, banyak kan menggunakan problem based learning dengan kadang-kadang window shopping, yaitu siswa-siswa berbelanja di dinding-dinding kelas. Kemudian ada juga yang siswa kita gali work, siswa tetap menggunakan dinding kelas sebagai medianya, kemudian siswa berkeliling di hasil pekerjaan teman-temannya, tinggal belanja informasinya. Kemudian ada juga yang pernah Ibu terapkan itu di yang kelas 3 sekarang itu asesmennya menggunakan asesmen quizzes. Di sana siswa menggunakan HP untuk asesmennya, tapi kelebihannya kalau dia ulangannya di rumah itu kadang-kadang bisa Google. Jadi kelihatan dari hasilnya itu tidak ada daya pembeda pada saat penyelesaian soal itu. Biasanya siswa sudah mulai mengakses Google pada saat pelaksanaan asesmen. Mungkin seperti itu metode yang bisa saya ceritakan. Masih banyak lagi sebenarnya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita lanjut ya Bu. Siapa yang paling berpengaruh dalam perjalanan karir sebagai seorang pendidik Ibu? Perjalanan karir saya sebagai guru dimulai di tahun 2004 ya. Pada saat itu saya guru honor di SMA 1 Batu Kliang Utara. Kemudian kalau ditanya siapa yang paling berpengaruh perjalanan karir saya, mungkin adalah bapak saya. Waktu itu bapak saya ini bukan bapak kandung ya, ini saudaranya Ibu itu sebagai kepala sekolah di SMP 1 Batu Kliang. Di sana beliau yang membawa saya untuk
honor di SMA 1 Batu Keliang Utara. Saya sangat berterima kasih kepada beliau sehingga saya bisa berdiri tegak sampai saat ini. Posisinya waktu itu kalau ditanya karir, posisinya waktu itu saya belum punya motor ya. Dari belum punya motor ke sekolah itu masih ngojek sampai sekarang kalian tahu saya sudah punya kendaraan. Itu adalah posisi yang menurut saya keberhasilan saya sebagai seorang pendidik yang luar biasa gitu. Dari tidak apa-apanya menjadi ada apanya gitu ya. Itu kalau dari segi finansial ya. Kalau sebagai karir sebagai pendidik itu paling tinggi itu pada saat saya dilatih ditunjuk oleh pemerintah sebagai yang pertama itu sebagai fasilitator di program PKP. Program PKP itu program pemerintah untuk mendidik guru-guru matematika untuk bagaimana pembelajaran berbasis hot. Itu di tahun 2018. Itu merupakan perjalanan karir yang begitu saya merasa kok saya bisa gitu. Begitu saya dipanggil ke Surabaya waktu itu di Hotel Primbis, kita dilatih selama 12 hari, kemudian balik ke sini ketemu dengan guru-guru saya yang ada di sini. Itu gimana rasanya? Dulu saya menjadi siswanya, sekarang saya yang membimbing Bapak Ibu guru. Itu menjadi perjalanan yang saya merasa sangat berkesan di perjalanan karir saya sebagai seorang guru. Kemudian di 3 tahun terakhir saya aktif di program guru penggerak. Di program guru penggerak ini mulai tahun 2021 ikut PGP Angkatan 2, kemudian di tahun 2022 ikut sebagai pengajar praktik PGP Angkatan 7, kemudian di tahun 2024 ini sebagai pengajar praktik yang mendampingi guru-guru di sekolah-sekolah yang ikut calon guru penggerak di PGP Angkatan 10. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan sedikit tentang perjalanan karir saya sebagai seorang. Kapan momen paling berkesan dalam karir mengajar Anda? Momen yang paling berkesan pada saat karir mengajar saya adalah pada saat saya mengajar di pondok pesantren. Waktu itu kalau tipikalnya pondok pesantren itu namanya SMA Islam Uswatun Hasanah. Tipikal pondok pesantren itu adalah kalau mereka tidak ada motivasi belajar matematika, mereka diem gitu, tidak ada yang dikerjakan. Nah, pada saat itu saya ketemu siswa yang seperti itu, kemudian pada saat dia lulus, kemudian saya ketemu lagi, dia sudah menjadi dosen di UIN. Itu menjadi momen yang sangat berkesan gitu. Astaga, ini dulu siswa saya yang sangat pendiam, yang tidak ada motivasi belajar. Nah, kemudian begitu ketemu 10 tahun kemudian mereka sudah jadi orang-orang hebat. Itu menjadi momen yang sangat berkesan buat siswa saya, menurut saya gitu. Lanjut ya Bu. Di mana Anda melihat perbedaan terbesar dalam pendekatan pendidikan di tempat Anda mengajar dibandingkan dengan tempat lain? Kalau melihat pendekatan kita mengajar di sekolah ini ya, kalau sekolah ini kan sekolah penggerak, jadi kita dituntut untuk mengajar secara inovatif, bagaimana kita bisa menerapkan metode mengajar yang interaktif. Artinya interaktif berarti melibatkan siswa. Bagaimana pembelajaran kita tidak guru center, itu kan artinya guru yang segala-galanya guru. Tetapi kita mulai beralih dari segala-galanya guru menjadi segala-galanya murid. Nah, di segala-galanya murid inilah kita perlu menerapkan pendekatan pembelajaran yang berdampak pada murid seperti tadi yang saya ceritakan di pertanyaan sebelumnya. Contohnya menggunakan window shopping yang siswa berkeliling. Seperti itu mungkin yang bisa saya ceritakan. Kita lanjut. Mengapa Anda percaya pendidikan itu penting bagi perkembangan individu dan masyarakat? Saya percaya bahwa pendidikan dapat mengubah
baik itu keadaan ekonomi. Kalau keadaan ekonomi kita berubah, maka secara tidak langsung pada saat suatu masyarakat keadaan ekonominya berubah, maka pemahaman dia di dalam masyarakat itu akan berbeda dengan siswa. Di sini bukan siswa saja ya, masyarakat gitu. Masyarakat yang tidak berpendidikan, mereka akan bertingkah laku berbeda. Misalnya dua orang ini, yang satu berpendidikan, yang lain yang tidak berpendidikan, mereka bertengkar gitu. Orang yang berpendidikan akan menggunakan akal pikirannya supaya mereka bisa menyelesaikan masalahnya, bisa dengan musyawarah, mufakat. Tetapi orang yang tidak berpendidikan biasanya mereka menyelesaikan masalah dengan angkat parang gitu. Itu artinya bahwa pendidikan itu sangat penting buat kehidupan kita. Seperti itu jawaban saya. Kita lanjut. Bagaimana Anda menangani tantangan dalam kelas seperti siswa yang kurang termotivasi? Kalau menangani siswa dalam kelas, kita perlakukan individu dulu. Contohnya misalnya sebelah kiri ribut gitu. Biasanya kita memilih beberapa orang untuk yang kita sebut namanya untuk apa yang kita terangkan itu bisa kita selesaikan. Tetapi kadang-kadang metode seperti itu tidak berhasil. Maka setelah beberapa kali kita selesaikan, kemudian kita merasa kewalahan, maka siswa itu bisa kita panggil ke ruang guru atau kita berkomunikasi di luar ruang kelas gitu. Kalau kita tidak bisa membimbingnya di dalam kelas, mungkin seperti itu yang biasa saya lakukan. Nah, teman-teman, itu dia tadi hasil wawancara kelompok kami dari guru matematika yang mengajar di kelas kami, yaitu kelas F6. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.